فين ان الموسيقى حرام. أنه إيه؟ الموسيقى حرام بإجماع المذاهب الأربعة. فكرة لا يوجد اتفاق بين المذاهب الأربعة. أزيدك من الشعر بيت كما يقولون: لا يوجد اتفاق في مذهب واحد على تحريم الموسيقى. اسمك الكريم؟ شعيب. والخلاف بين العلماء حول سماع الآلات خلاف قوي معتبر، بل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر الطيار، زوج السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، كان يعقد مجلسه بجواريه يغنين له على آلات الطرب. صحابي في مكة المكرمة، في مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض، واشتهر ذلك بين أهل الحجاز. أكثر من 30 إمام من كبار علماء أهل السنة والجماعة من المذاهب الأربعة قالوا بأن سماع الآلات لا يعود إلى ذات الآلات، وإنما يعود إلى الأثر الذي تحدثه الآلة على المستمع. فإن كان سماع الآلة هيج فيك معنى راقيا فالاستماع إليها راق، وإن كان صوت الآلة أو لحنها أو تطريبها هيج فيك شيئا سيئا فالاستماع إليها حرام في تلك الحالة. أعطيك مثال لمن قال بمثل هذا القول: حجة الإسلام الإمام الغزالي، الإمام محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، أحد أعظم وأكبر فقهاء الشافعية، له كتاب البسيط والوسيط والوجيز، وله مع ذلك المستصفى في الأصول من أقوى كتب الأصول الشافعية. أعداد كبيرة مشوا على هذا الاختيار. طيب أنت الدعوة مفتوحة للشباب يسمعوا أغاني؟ لا، دعوة أولا لي ولك ألا نحجر واسعا، دعوة لي وللشباب أن يستفيدوا من مساحات التنوع لإنضاج الرشد لديهم. يعني إيه إنضاج الرشد لديهم؟ يعني أنا أخذت بقول واحد من العلماء القائلين بجواز الاستماع للآلات: ما دام الأثر غير سيء يبقى أكون رقيب على نفسي، أستمع موسيقى بذوق. Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Sayati ala ummati akan datang kepada umatku yahillunal hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamr wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir, atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr, yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina, larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilm ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya, yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya, tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif, tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus, apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan, alatul lahwi, alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba duffa ala ra'sika in sallamaka Allah law sallamaka Allah. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat, termasuk pernikahan. Wadribu alaihi biduf, wadribu alaihi a'linu fil masjid, wadribu alaihi biduffi.
Jadi Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan, tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Riji. Baik, ini alat. Ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan, genderang untuk perang. Sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana. Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham 5 hal. Lagu dengan musik itu dibahas 5 hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabannya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun qasidah solawat tapi seorang perempuan ganjen lenggot-lenggot beran laki-laki ya nggak jadi solawatan, nggak lenggot-lenggot. Kalau solawatan mah perempuan yang berwibawa, jangan goyang benggol, bukan di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi nggak bener. Yang menyenandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan, tapi gaya perempuan, tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, solawat badar, solawatan tapi di tempat yang tidak terhormat. Perempuan lagi pakai telanjang, tidak terhormat, minuman keras namanya solawatan, salatullah, salamullah, merendahkan solawat, haram hukumnya karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Solawatan, solawat tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat? Dibahas alat tadi. Dan para ulama mengatakan bahasanya disebutkan khamr, zina ini jelas haram, kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja adalah di tempat-tempat disco dan sebagainya, lagi perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang nggak kalau pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok tek, kentongan klotak klotuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba, ada kentongan waktu ronda, apa tuh ngobrok ya di sini. Kalau Jawa Timur ronda, kentongan yang bunyi tuntang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara, sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras, maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini, selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Hukum musik akhir-akhir ini banyak postingan sosial media, zaman IT banyak postingan tentang hukum musik
dengan berapi-api musik adalah haram, musik bid'ah, musik sesat, dengan dalil-dalil yang mereka ungkapkan. Dan dalil-dalil itu saya sudah tahu lama sekali. Saya menghargai pendapatnya, menghormati orangnya, saya yakin niatnya baik. Tapi di dunia yang sudah musik menjadi bagian kehidupan ini, sebagian musik juga sudah menjadi alat dakwah, kemudian sebagian musik juga menjadi hiburan kesenangan orang taat. Masa dikebiau ya semuanya haram, bid'ah, sesat. Bahkan musik menjadi tanda hari kiamat ya, tanda dekatnya hari kiamat. Memang ada sih hadis itu, saya juga tahu ada. Jadi nanti di akhir zaman akan banyak makin meriah grup-grup musik ya. Iyalah, tapi kan apakah semuanya haram atau tidak? Sekali lagi, saya hormati orangnya, saya hargai pendapatnya, tapi saya mohon kepada para penceramah, para pendakwah, para khatib, kalau berkhutbah, berceramah, berdakwah itu lihat, pertimbangkan kejiwaan kaum muslimin. Jangan hanya teks Quran, teks hadis yang sebenarnya masih diperselisihkan. Jangan lalu kita merasa benar sendiri, kemudian langsung secara bombastis ungkapan-ungkapan yang menakutkan, padahal di kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa terhindarkan. Maka saya jelaskan bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah, Imam Abu Hanifah rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, ketiga imam terhormat ini yang ketiga-tiganya hafal Al-Quran, hafal banyak hadis, ahli fikih, sangat bertakwa, sangat wirai. Wirai itu bisa menjaga diri dari kemaksiatan. Tiga imam besar ini, imam terhormat, imam sangat populer dalam sejarah perjalanan manusia ini, menyatakan bahwa hukum musik, hukum asal musik adalah makruh. Kira-kira pinter nanti ya wong tiga imam ini dengan yang memposting itu ya. Saya memposting, saya tahu orangnya, setahu saya, mohon maaf ya, tidak hafal Quran juga, tapi tetap saya hormati. Saya tidak menyalahkan mereka, mereka punya hak untuk menyatakan begitu, tapi karena bombastisnya, kemudian seperti tidak ada ruang lain untuk berbeda, itu yang saya keberatan, karena itu bisa memecah belah umat. Sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i rahimahumullah menyatakan hukum asal musik makruh. Dalil yang digunakan oleh yang mengharamkan surat Luqman ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Ini yang dijadikan dasar orang yang mengharamkan. Di antara manusia ada yang orang yang membeli lahwal hadis atau menjual lahwal hadis, omong kosong untuk menyesatkan orang tanpa ilmu. Lahwal hadis itu loh, mereka maknai musik. Ya boleh-boleh saja, tapi imam tiga ini tidak maknai musik. Hadis yang melarang musik itu mereka maknai makruh, karena kekuatan hadis juga bukan mutawatir. Bahkan yang mengejutkan saya adalah Imam Al-Ghazali, tokoh sufi, orang yang sangat-sangat ahli ibadah, sangat-sangat menjaga diri dari wirai, menjaga diri dari maksiat, hafal Quran, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, menjadi rujukan tarekat mayoritas di dunia ini. Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan hukum asal musik adalah mubah, boleh.